Selamat malam Bu Lucy dan teman-teman. Nama saya Angela Talia, saya dari kelas 11 IP 1 absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan APBN dengan kebijakan fiskal. Sebenarnya apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu paket tindakan pemerintah di bidang pengeluaran dan penerimaan keuangan negara. Sedangkan, apa itu APBN? APBN adalah salah satu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang artinya mengatur agar ekonomi negara tetap berjalan dengan baik, yang artinya dilaksanakan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu APBN, yang merupakan pedoman dan suatu daftar yang rinci tentang pendapatan dan pengeluaran negara. APBN harus dijaga dengan baik agar kesejahteraan rakyat dapat terjamin. Kebijakan fiskal punya salah satu fungsi, yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Erat hubungannya dengan pajak, karena anggaran nasional menentukan bagaimana dana dialokasikan. Dan dalam fungsi APBN dan juga fungsi alokasi, pendapatan paling besar adalah dari pajak yang diterima dan dapat dialokasikan ke sektor pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ini harus ditepati. Semakin bayar pajak, APBN otomatis pendapatan lancar dan berpengaruh positif kepada ekonomi negara. Contohnya, yang terjadi adalah pemerintah Indonesia membuat UU tentang harus mencatat aset-aset yang kita punya supaya kita bisa membayar pajak walaupun dalam lebih kecil, tapi harus lengkap karena semua aset-aset yang dimiliki sudah tercatat, dan akan tetapi data-data dalamnya itu pokoknya semuanya ada di APBN walaupun lebih kecil. Nah, sehingga APBN banyak pemasukan dan bisa diarahkan ke pembangunan negara sehingga ekonomi negara berjalan dengan lancar, bisa dibuktikan dari pembangunannya. Fungsi stabilisasi dalam kebijakan fiskal tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi stabil. Sedangkan fungsi stabilisasi APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara sesuai dengan yang sudah diterapkan. Bila sesuai dan teratur, APBN bagus, yaitu menghindari inflasi. Dan juga oleh karena itu, mengingat begitu strategisnya kebijakan fiskal, maka APBN yang berfungsi dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal tersebut harus dijaga. APBN juga mempengaruhi inflasi. Kondisi APBN yang defisit akan mempengaruhi inflasi. Artinya, jika pemerintah menambah anggaran belanja yang lebih besar daripada penerimaan, maka uang beredar akan lebih banyak dan ada kemungkinan untuk harga barang meningkat dan menimbulkan terjadinya inflasi. Sekian dari saya, terima kasih.